Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Mardika, CPNS di BPBPK Papua, peserta Latsar Batch 3 Bapekom 09 Jayapura. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas Latsar mengenai tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN di tempat kerja saya. Yang menjadi latar belakang saat ini, ASN itu dituntut untuk lebih adaptif, profesional, dan kolaboratif. Konsep Smart ASN itu lahir untuk menjawab tantangan tersebut, di mana ASN harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan bekerja secara sinergis untuk mendukung terwujudnya smart governance. Namun, dalam pelaksanaan sehari-harinya, masih ada kendala beberapa permasalahan yang kita hadapi. Lalu, di sini saya mencoba untuk mengidentifikasi isu dari masalah tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di BPBPK Papua, yaitu ada 3 isu. Yang pertama, itu isunya literasi digital rendah, dan yang kedua, koordinasi lintas bidang yang lemah, dan isu ketiga, budaya kerja yang masih mengandalkan manual. Untuk deskripsi isu yang pertama itu adalah masalah literasi digital yang rendah. Saya mengidentifikasi isunya ini sebagian ASN masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi seperti SIMAK BMN dan Electronic Office. Lalu ASN terbiasa dengan cara manual sehingga adaptasi ke sistem digital menjadi lebih lambat. Data dan faktanya, beberapa pegawai masih sering meminta bantuan teknis dalam input data digital, dan dampaknya jika tidak diselesaikan, maka pekerjaan administratif menjadi lambat dan integrasi data nasional juga menjadi terhambat, dan ada potensi kesalahan input data yang akan meningkat. Lalu dengan keterkaitannya dengan Smart ASN, yaitu ASN harus dituntut memiliki digital skill sebagai salah satu kompetensi utama di era birokrasi modern. Lalu untuk deskripsi isu yang kedua, mengenai koordinasi lintas bidang yang lemah antara petugas BMN dan proyek di lapangan, yaitu saya mengidentifikasi petugas BMN tidak selalu dilibatkan dalam proses pembangunan atau peninjauan proyek lapangan. Dan komunikasi antara PPK pelaksana proyek dan pengelola BMN masih terbatas. Untuk deskripsi isunya, data dan faktanya yang saya temukan, beberapa aset baru hasil pembangunan tidak langsung tercatat di aplikasi SIMAK BMN karena petugas BMN tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari lapangan. Lalu dampaknya jika tidak diselesaikan, aset negara berpotensi tidak tercatat atau tercatat tidak sesuai, dan laporan keuangan dan BMN menjadi tidak valid dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Lalu untuk keterkaitannya dengan Smart ASN ini menuntut kolaborasi lintas sektor dan kolaboratif governance untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara. Untuk selanjutnya, yang mengenai deskripsi isu yang ketiga, yaitu mengenai budaya kerja manual yang masih dominan. Ini saya mengidentifikasi isu beberapa proses administrasi itu masih banyak menggunakan dokumen fisik seperti kertas dan paraf manual, meskipun sudah ada aplikasi Electronic Office yang bisa digunakan. Dan pegawai, terutama yang pegawai lama itu merasa lebih nyaman dengan cara lama dibanding dengan metode zaman sekarang, yaitu digitalisasi. Deskripsi isunya, data dan fakta yang saya temukan, surat menyurat dan disposisi kadang masih dicetak lalu ditandatangani manual meski Electronic Office sudah tersedia. Dan dampaknya jika tidak diselesaikan, proses administrasi menjadi lebih lambat dan cenderung boros kertas dan biaya operasional, dan monitoring pekerjaan sulit dilakukan secara real time. Keterkaitannya dengan Smart ASN, yaitu Smart ASN harus adaptif dan efisien, memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung green office dan pelayanan publik yang cepat. Setelah saya menganalisa dengan metode USG, isu koordinasi lintas bidang menempati skor tertinggi, yaitu 100, dan prioritas pertama. Isu ini bersifat mendesak
berdampak serius jika dibiarkan dan berpotensi semakin membesar. Oleh karena itu, core issue yang saya pilih adalah lemahnya koordinasi lintas bidang, khususnya dalam pelibatan petugas BMN. Dari analisis SWOT, mengenai core issue koordinasi lintas bidang lemah antara petugas BMN dan proyek di lapangan, yaitu di sisi kekuatan adanya sistem SIMAK BMN dan SDM pengelola BMN. Lalu dari sisi kelemahan, kurangnya koordinasi antar bidang dan tidak adanya SOP pelibatan petugas BMN dalam proyek pembangunan. Untuk sisi peluangnya, dukungan digitalisasi dan smart ASN, dan reformasi birokrasi dari pemerintah. Untuk sisi ancaman, aset negara dapat tidak tercatat, akan menimbulkan risiko audit BPK, dan potensi kerugian negara dan turunnya kredibilitas instansi. Adapun solusi yang saya tawarkan adalah, yang pertama, membuat SOP pelibatan petugas BMN di setiap kegiatan pembangunan. Yang kedua, melakukan rapat koordinasi rutin antar bidang agar informasi aset lebih cepat tersampaikan. Yang ketiga, pelatihan literasi digital bagi ASN, khususnya mengenai aplikasi SIMAK BMN dan Electronic Office. Dan yang terakhir, mengembangkan dashboard BMN digital yang terintegrasi dengan progres proyek. Sebagai penutup, permasalahan ini menunjukkan bahwa Smart ASN itu bukan hanyalah mengenai soal teknologi saja, tetapi juga soal budaya kerja kolaboratif. Dengan rekomendasi yang saya sampaikan tadi, diharapkan dapat mendukung terwujudnya smart governance di instansi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.